Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eris Ferdi di Ngopi ke Lebak, ngobrol inspirasi kepegawaian Kabupaten Lebak. Baik, para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, kali ini dalam edisi Ngopi ke Lebak keempat, saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kepala Bidang PPI ya, yang mana ada sedikit isu ya mengenai tentang pemutahiran data ASN melalui aplikasi Sikepel. Alhamdulillah udah hadir di sini langsung Pak Kabid, kita tanya-tanya nanti mekanismenya seperti apa, terus kenapa kita harus update data pada aplikasi Sikepel ini gitu ya. Mungkin nanti informasi lebih detail bisa dijelaskan oleh Pak Kabid. Baik Pak Kabid, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi nih di Ngopi ke Lebak edisi keempat ini Pak Kabid. Terima kasih Pak Eri sudah sering mengundang saya. Ini jadi tempat saya untuk bisa menyampaikan apa yang sudah bidang PPI lakukan selama ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu nih, edisi kali ini kita santai ya, pakai kaos nih, ini lagi santai ya, lagi santai-santai. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari apa yang kita sampaikan walaupun dalam posisi santai seperti ini ya. Cuma sayang nih tadi masih belum ada kopi gitu ya, harusnya sambil ngopi ya Pak Kabid. Siap. Nah, nanti ke depan kita mungkin disediakan kopi, ngopi ke Lebaknya sambil ngopi ya. Baik, Pak Kabid, selamat datang ya. Gimana kabarnya Pak Kabid hari ini? Alhamdulillah sehat Eri. Alhamdulillah sehat juga. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Baik Pak Kabid, mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Kenapa sih tadi kita itu harus update data lagi nih? Padahal baru kemarin kita update pada aplikasi MySAPK ya masing-masing ASN ini. Sekarang kita harus update lagi melalui aplikasi Sikepel gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya, Bapak Ibu yang saya hormati. Seperti Bapak Ibu ketahui, beberapa waktu yang lalu 2021 kita disibukkan pada waktu itu dengan pemutahiran data mandiri yang kita kenal dengan PDM melalui MySAPK. Masing-masing pegawai negeri sipil itu diberikan akun masing-masing untuk melakukan pemutahiran data mandiri dilakukan oleh masing-masing. Nah, selama berjalannya waktu, proses tadi pemutahiran data mandiri yang dilakukan oleh masing-masing pegawai negeri sipil melalui program atau kegiatan PDM tadi itu kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim BKPSDM dan juga dilakukan approval oleh tim BKPSDM. Nah, dalam proses verifikasi, dalam proses approval tadi itu ditemukan masih banyak data-data yang belum ada atau kosong. Ya masih banyak yang kosong ya. Masih banyak yang kosong. Sehingga setelah kita inventarisir data-data tadi, kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa kita bantu pada waktu itu untuk diambilkan melalui data yang Sikepel. Database yang Sikepel yang kita punya mudah-mudahan ada. Ternyata memang tidak ada. Sehingga dasar dari pemikiran tadi, maka kami berkesimpulan bahwa Sikepel harus dilengkapi semua riwayat-riwayat yang ada di dalam Sikepel, data-data yang ada di dalam Sikepel itu harus dilengkapi. Sehingga apabila besok lusa ada pemutahiran data mandiri lagi melalui MySAPK, kita sudah punya backup data. Iya. Apabila ada kekurangan bisa kita bantu. Nah, kemudian Pak Eri sedikit saya lanjutkan karena kekurangan-kekurangan tadi kita coba melalui Sikepel. Kenapa kita coba melalui Sikepel data-data tadi? Karena itu juga sebagai data cadangan kita. Karena MySAPK itu punya BKN dan sampai saat ini lagi proses verifikasi dan approval di level nasional. Sehingga kita tidak bisa melakukan apapun terhadap pemutahiran data mandiri MySAPK tadi. Kita hanya bisa menggunakan sistem informasi kepegawaian yang kita miliki untuk melengkapi data-data itu. Awal muasalnya Pak. Baik Pak Kabid, terima kasih ya. Jadi luar biasa ternyata. Jadi kenapa kita harus update ya aplikasi data Sikepel ini? Karena tadi berdasarkan hasil verifikasi dan juga approval ya oleh tim, data-data pada aplikasi MySAPK itu masih banyak data yang belum lengkap
bahkan datanya udah terupload tapi dokumennya rusak atau tidak jelas. Itu yang banyak kita temukan mungkin ya Pak Kabid ketika proses verifikasi. Betul. Maka sebagai bahan backup kita mungkin ke depan, maka kita lakukan proses pemutahiran data di aplikasi Sikapol. Kalau sekarang itu lagi proses mungkin approval di tingkat nasionalnya. Untuk MySAPK. MySAPK yang MySAPK. PDM MySAPK itu sedang proses approval di BKN. Ya, tingkat BKN nasional. Nah, di sini juga mungkin khawatir nanti ketika setelah selesai proses approval BKN mungkin ada himbauan dari BKN misalkan ya yang ada yang data yang ditolak dan lain sebagainya, bisa kita udah punya backup ini ya di aplikasi Sikapol itu sendiri. Itu untuk menjaga apabila selesai approval itu banyak data yang ditolak oleh BKN. Ya. Baik Bapak Ibu tadi ya sebagai backup data mungkin untuk updating data Sikapol ini, karena kenapa hasil dari verifikasi dan approval dari tim kita yang ada di BKPSDM aja udah banyak diketahui data yang kosong ataupun data yang tidak memenuhi syarat. Ya, apalagi nanti ini proses verifikasi oleh BKN. Ya, kemungkinan nanti ketika hasil hasil verifikasi BKN ya banyak data-data yang ditolak, sehingga tadi kalau kita udah update di aplikasi Sikapol kita punya backup ya lebih cepat gitu ya. Baik Pak Kabid, mungkin ini tadi ya terkait data yang harus diupdate di aplikasi Sikapol itu apa aja sih Pak yang harus diupdate? Ya. Baik, terima kasih Pak Eri. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu ASN di Kabupaten Lebak bahwa Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak sudah melayangkan surat pada tanggal 13 Juni 2022 dengan nomor suratnya 800-1355/PKPSDM/2022 perihal pemutahiran data kepegawaian pada sistem informasi Kabupaten Lebak. Nah, di dalam surat tadi salah satu poinnya adalah bahwa agar pegawai melakukan pemutahiran data melalui sistem informasi kepegawaian Lebak. Nah, data-data apa saja yang harus dimutahirkan? Ini banyak Pak Eri ya. Itu yang pertama itu data personal. Mulai dari data utama, data pernikahan, data anak, kartu keluarga, NPWP, BPJS, Karpeg, dan Taspen. Nah, kemudian juga riwayat jabatan mulai dari awal sampai posisi sekarang, kemudian riwayat pendidikan dan diklat kursus-kursus, pendidikan formal maupun kediklatan, maupun kursus-kursus, kemudian riwayat sasaran kinerja pegawai SKP 2 tahun terakhir, kurang-kurangnya SKP 2020 dan SKP 2021 bagi yang belum. Kemudian yang terakhir adalah riwayat pangkat dan golongan ruang. Nah, itu hal-hal yang perlu dilakukan pemutahiran data. Baik, terima kasih Pak Kabid. Tadi bahwa ternyata untuk proses updating data ini berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak ya. Ada surat edarannya. Dan tadi ya Pak Sekda ya yang terus tadi ada beberapa data yang harus dimutakhirkan mulai data utama ya. Jadi data utama itu tadi ada mulai dari profil pegawainya mungkin ya tadi. Terus kartu keluarga, riwayat pernikahan, riwayat anak, BPJS, terus juga ada NPWP ya. Dan NPWP juga tadi ada mungkin Karpeg ya, Karis Karsu, Taspen juga. Itu untuk data di biodata utamanya. Terus ada juga di riwayat tadi pendidikan ya. Untuk pendidikan itu diinputkan dari pendidikan formal ya. Sampai akhir. Iya, dari SD mungkin ya. Dari SD sampai dengan ijazah terakhir yang udah diakui mungkin ya, Pak. Yang sudah diakui oleh BKN baik melalui penyesuaian ijazah atau melalui pencantuman gelar. Ya, baik melalui PI ya, penyesuaian ijazah ataupun melalui pencantuman gelar tadi untuk ijazah terakhirnya. Nah, dan juga transkrip nilainya itu ya, selain ijazahnya juga transkrip nilai dan juga kediklatan ya tadi. Kediklatan baik diklat formal ataupun yang baik diklat struktural maupun diklat fungsional. Ya, itu untuk kediklatan. Ini soalnya akan berpengaruh juga nanti untuk data kita ke data IP ASN ya, mungkin kalau salah itu ya. Betul. Untuk yang kediklatan ya. Jadi ketika kita sebenarnya kalau misalkan udah datanya ada di Sikapol, proses input IP ASN yang milik BKN itu kita lebih mudah ya Pak Kabid.
Terus juga ada riwayat jabatan. Tadi betul riwayat jabatan juga harus diupdatekan ya melalui aplikasi Keppel. Cuma mungkin untuk di riwayat jabatan nanti ini hak aksesnya karena ada di kita ya. Para ASN hanya bisa untuk upload e-dokumennya Pak Kabid ya. Untuk e-dokumennya. Terus ada juga riwayat kepangkatan dan juga ada riwayat tadi kepegawaian ya, mungkin kayak SKP ya, ada SKP. Nah, SKP atau Pak Kabid tadi minimal 2 tahun terakhir ya. Soalnya ini akan berpengaruh ketika di dalam proses pengajuan layanannya. Jangan kenaikan pangkat itu harus 2 tahun terakhir ya, semua layanan SKP. Betul ya. Minimal 2 tahun terakhir ya berarti. Betul. Juga untuk penilaian ini Pak Eri saya tambahkan juga untuk penilaian ELAKIN. ELAKIN ya betul. Untuk penilaian IP ASN, Indeks Pengembangan Profesional ASN untuk kinerja. Berarti selain tadi kita update data utama data-data yang tadi juga ya yang sesuai dengan surat edaran, mungkin bagi Bapak Ibu yang ELAKIN-nya belum terinput ya bisa diinputkan gitu. Segera diinput. Sekalian kita nilai ELAKIN dan nilai IP ASN instansi daerah. Untuk IP ASN sendiri sih Pak sedikit ya Pak ya, keluar dari yang update sekarang udah sampai berapa persen kita untuk Kabupaten Papua? ASN, bukan IPASN, yang ELAKIN. ELAKIN itu terakhir kita 68%. 68%. Data kita sudah kita inputkan dan sudah terrekod di database-nya BKN ya, database-nya BKN. Iya, baik itu tadi baru 6 bulan. Ya mudah-mudahan tadi Bapak Ibu terus ya update untuk ELAKIN-nya. Mudah-mudahan kita bisa nyampe ya walaupun nggak sampai 100% minimal 99% ya gitu. Ataupun ya, tadi ya 95% lah. Soalnya kenapa kalau untuk hal 100% mungkin tadi bukan hal yang nggak mungkin ya Pak, tapi tadi kita ada sedikit ini soalnya kenapa juga di sini ada sedikit beda data antara data BKN dengan data kita, mengingat tadi ada data yang pegawai pusat dipekerjakan di kita gitu Pak Kabid. Misalkan tadi di PDN itu datanya kan masih di pusat, jadi datanya pasti beda dengan data di kita. Baik, kita kembali ke pemutakhiran data mandiri ASN. Sebenarnya bagaimana sih Pak proses pemutakhirannya itu? Apa bisa dilakukan oleh masing-masing ASN atau misalkan tadi harus dilakukan oleh tadi operator di masing-masing pegawai? Ya, baik, terima kasih Pak Eri. Jadi pada prinsipnya pemutakhiran data melalui Keppel itu atau data kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian lebak itu pada prinsipnya itu dilakukan oleh masing-masing PNS atau oleh masing-masing ASN dengan pengguna Kabupaten Lebak. Tetapi karena keterbatasan hak akses, kita hanya memberikan satu OPD satu admin yang kita berikan user dan password hingga masing-masing pegawai bisa mengakses langsung dengan menggunakan user atau password yang sudah kita berikan ke masing-masing admin yang ada di OPD-nya, atau bisa juga dilakukan secara kolektif oleh pengelola kepegawaiannya di OPD-nya masing-masing, di OPD maupun di OPD-nya masing-masing gitu. Jadi akses tadi kita berikan karena satu dan lain hal, satu OPD satu akses user dan passwordnya kita berikan kepada masing-masing pengelola kepegawaian atau dalam hal ini Kasubag Umum dan Kepegawaian yang ada di masing-masing OPD. Tetapi apapun itu masing-masing PNS tadi, ASN tadi harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diupload ke dalam Keppel, yaitu berupa scanan dalam bentuk JPG. Jadi scanan dalam bentuk JPG yang dilakukan melalui scanner. Jadi nyekannya melalui scanner, bukan melalui CamScan. Karena CamScan berdasarkan pengalaman beberapa waktu yang lalu itu ternyata ketika sudah diupload ke Keppel, kemudian kita juga sinkronisasikan ke dalam SAPK itu sulit dibaca. Jadi kami sarankan agar di-scan dalam bentuk JPG dan melalui mesin scan. Iya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak Kabid tadi ya ketika ini
mungkin prosedurnya Bapak Ibu tadi ya harus menyiapkan dokumen-dokumen terlebih dahulu apa yang harus diuploadkan pada aplikasi SQL tersebut. Adapun e-dokumennya yaitu harus harus hasil scanner ya, bukan menggunakan kamera foto ataupun tadi kamera HP ya, ataupun cam scanner. Nah, kenapa? Kalau misalkan menggunakan HP itu hasilnya kurang bagus, dan misalkan menggunakan mesin scanner dengan format JPG tadi kata Pak Kabid ya. Betul Pak. Iya. Iya, Pak Kabid, berikutnya nih kita soalnya kenapa kemarin itu banyak pertanyaan ya, terkait pemutahiran data di SQL ini. Nah, sementara di surat edaran kan dari tanggal 30 ya kalau nggak salah batas akhir. Di dalam surat edaran ya, seperti saya sampaikan tadi, itu pemutahiran data itu kita mulai tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Nah, berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh tim data informasi bidang PPI BKPSDM Kabupaten Lebak, itu baru 60% PNS di lingkungan Kabupaten Lebak yang melakukan pemutahiran data. 60% itu dilihat dari jumlah pegawai PNS dan P3K yang lama. Nah, itu belum termasuk dengan P3K dan CPNS yang baru diangkat, yang tanggal 16 Juni kemarin kita bagikan SK-nya. Iya, tadi baru 60%. Nah, kemungkinan mungkin kalau misalnya tadi baru 60%, kan tadi batas akhir 30 Juni ya, itu diperpanjang atau seperti apa Pak? Akhirnya dengan melihat situasi yang ada, bahwa proses 2 minggu, kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu tadi baru 60%, masih jauh dari harapan kita, maka proses pemutahiran data untuk SQL kita buka kembali sampai 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Kita buka kembali sampai 2 minggu ke depan, sambil juga kita melakukan proses pemutahiran data untuk yang P3K guru. Jadi Bapak Ibu P3K guru yang kemarin baru diangkat, SK-nya baru kita berikan 16 Juni 2022, itu sudah bisa melakukan pemutahiran data dengan cara dokumen yang ada yang dimiliki oleh Bapak Ibu kumpulkan dulu, kemudian scan dalam bentuk JPG, kemudian Bapak Ibu bisa minta aksesnya ke pengelola kepegawaian di tempat Bapak Ibu bekerja, atau bisa dikumpulkan secara kolektif dan diinput oleh admin OPD-nya masing-masing. Tetapi satu lagi, karena kemarin itu selain P3K guru, ada juga CPNS dan P3K guru. Nah, untuk CPNS dan P3K guru sedang dalam proses mutasi datanya sedang dalam proses. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah selesai, sehingga Bapak Ibu CPNS yang baru dan P3K guru yang baru sudah bisa melakukan pemutahiran data di SQL. Gitu Pak Eri. Baik Pak Kabid, terima kasih tadi ya. Ternyata untuk P3K guru yang baru kemarin tanggal 16 menerima SK udah bisa melakukan proses pemutahiran data melalui aplikasi SQL ya. Tapi untuk CPNS dan P3K non guru mungkin datanya masih dalam proses migrasi data tadi ya, masih dalam proses migrasi data dan belum bisa melakukan pemutahiran data. Mudah-mudahan secepatnya bisa selesai. Baik Pak Kabid, mungkin tadi sedikit lagi terkait bahwa kita itu ditunjuk sebagai final project ya untuk kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CISN. Apakah ada hubungannya tadi proses pemutahiran data SQL dengan final project yang kita istilahnya emban ini? Sangat Peri, ini sangat berhubungan erat. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan surat dari Kanrek 3 BKN Bandung bahwa untuk periode kenaikan pangkat Oktober 2022 kita tidak lagi menggunakan aplikasi Mang Asep yang punya Kanrek 3 atau melalui SAPK, tetapi kita menjadi pilot project bersama beberapa kabupaten kota yang lainnya. Alhamdulillah salah satunya adalah Kabupaten Lebak ditunjuk sebagai pilot project untuk kenaikan pangkat melalui sistem informasi ASN. Nah, sistem informasi ASN itu sudah menggunakan data-data
yang berasal dari data pemulahiran My SAPK. Apabila masih itu berproses, maka data-data diambil dari SAPK. Karena keterbatasan akses kita ke SAPK, kita hanya mempunyai akses mutlak dalam pemutakhiran sikepel. Maka berdasarkan tadi, selain untuk My SAPK, kita juga melakukan data-data pemutakhiran itu, memutakhirkan data-data PNS atau ASN itu, salah satunya untuk melengkapi data-data dalam SAPK. Sehingga nanti data-data yang mudah-mudahan bisa lengkap ini, semua datanya mulai dari data utama sampai data-data pendukung lainnya lengkap, maka kita sinkronisasikan dengan SAPK. Alhamdulillah kita sudah punya akses ya untuk dua arah. Kita sudah duplik antara kita dengan data SAPK yang dimiliki oleh BKN. Apabila itu sudah kita sinkronisasikan, kemudian lengkap, maka ada data-data yang diambil oleh sistem informasi ASN terhadap data SAPK tadi ya kita harap juga lengkap. Karena untuk kenaikan pangkat melalui SIASN itu hanya ada dua opsi, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nggak ada lagi BTL. Tidak ada lagi berkas tidak lengkap. Kalau mekanisme yang dulu melalui SAPK dan Asep itu masih ada berkas tidak lengkap dan kita masih diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen-dokumen atau data-data yang memang belum ada. Sekarang pilihannya ada dua, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Bagi yang memenuhi syarat bisa diberikan persetujuan teknisnya oleh BKN untuk kenaikan pangkat lebih tinggi satu tingkat. Bagi yang tidak, maka harus diusulkan untuk periode April 2023. Ya, berarti periode berikutnya ya. Periode berikutnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak Eri, hubungannya sangat erat antara pemutakhiran data sikepel dengan proses kenaikan pangkat melalui sistem informasi ASN untuk kenaikan pangkat periode Oktober 2022 ini. Baik, Pak Kabid, terima kasih. Berarti tadi ini juga sebagai antisipasi ya ketika kita tadi dijadikan pilot project untuk kenaikan pangkat melalui aplikasi CISN ya. Itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini diharapkan kepada para ASN untuk ya mengupdate datanya secara baik ya, karena tadi ketika proses pengajuan KP-nya itu tidak ada lagi kata BTL tapi memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat gitu ya, seperti itu. Dan ketika misalnya tadi tidak memenuhi syarat, berarti Bapak Ibu harus mengajukan di periode berikutnya, tidak bisa dilakukan perbaikan di periode ini. Baik Bapak Ibu, mungkin sekilas itu ya bincang-bincang kali ini mengenai tadi bagaimana updating data sikepel pada bagaimana proses update data pada aplikasi sikepel ya. Tapi terima kasih banyak nih atas waktunya Bapak. Mohon maaf udah mengganggu waktu istirahatnya ya. Mudah-mudahan ke Kopi Lebak, podcastnya BKPSDM Kabupaten Lebak, mudah-mudahan nanti ke depan data-data kita lebih baik dan amin lagi. Amin. Ya.